barang lokal, kualitas ngasal. Itu pola pikir kolonial, yang berpikir kita nggak siap bersaing internasional. Mau lokal atau internasional, yang penting itu fenomenal. Ada harga, ada rupa, itu juga kan sudah biasa. Tapi harus kita renungkan sebentar, kenapa kok orang bisa mikir kalau lokal itu ngasal? Tanya kenapa, kita selalu fokus bikin produk yang murah, bukan cari jalan untuk ciptakan sesuatu yang luar biasa. Mungkinkah karena kita kadang taruh standar seadanya? Karena sudah puas bila bisa bikin barang yang katanya bagus oleh tetangga sebelah rumah. Atau mungkin kita nggak mengerti bedanya, barang jempolan dengan barang yang dijual murah-murah saja. Bisa juga karena kita cuma menggantungkan karya kepada bahan yang ada. Bikin karya estetik luar biasa, cuma di atas bahan dan kertas ala kadarnya. Jangan sampai kita berkarya apa adanya karena wawasan kita belum cukup terbuka. Atau yang terparah, kita sudah puas untuk bisa merakit saja, tanpa harus bisa jadi seorang peneliti, perancang, apalagi seorang pencipta. Mari kita toleh perjalanan negara tetangga, baik Jepang, Korea, ataupun Cina. Semua berawal dari buat produk tiruan saja, tapi perlahan mereka pun belajar mencipta. Hingga kini, produknya bukan lagi ala kadarnya, malah boleh bisa dibilang sudah jadi raja. Sony contohnya, dulu juga bikin komponen rakitan tuh raksasa elektronik yang sekarang sudah jatuh dari Amerika. Samsung pun juga, dulunya bikin pesanan dari Sony, yang kala itu sudah merajalela. Walaupun akhirnya menjadi raksasa seperti yang kita kenal sekarang. Negara Cina, kita tahu semua. Dulu, spesialis produk KW yang jadi bahan ketahuan oleh semua. Sekarang, dia udah jadi sarang perusahaan-perusahaan paling hebat di dunia. Bahkan konon teknologinya sudah mulai bisa bersanding dengan Amerika yang sudah tahunan jadi idola. Kuncinya riset dan terus mencoba. Belajar sambil terus ciptakan karya. Bukan hanya karya yang bisa berfungsi sebagaimana mestinya, tapi juga karya yang nyaman dipandang oleh mata. Indonesia juga bisa berkarya, bisa juga mencipta. Apa bedanya jadi pencipta dan buruh kontrakan aja? Bedanya ya upaya dan pengorbanannya. Pencipta berani investasi menghidupkan imajinasi. Pencipta terus cari jalan, berinovasi walaupun kadang tidak dihargai. Pencipta nggak puas hanya produksi. Pencipta akan terus modifikasi walaupun butuh pengorbanan tidak sedikit. Masalahnya sekarang, banyak yang punya dana nggak melek sama pentingnya generasi pencipta. Sang inovator pun dipaksa jadi imitator, dana riset dan pengembangan pun gagal digelontor. Kabar baik sekarang untuk semua kamu yang suka mencipta, yang sudah berjuang tahunan kebentur masalah dana dan saran. Kini tumbuh benih-benih para investor yang mulai sadar bahwa ini zaman untuk para inventor. Inovator muda yang penuh gagasan, generasi penemu, penuh potensi untuk jadi kebanggaan. Kesempatan mungkin belum nampak di depan mata, namun mungkin juga sudah mengintip dari ujung sana, menunggu para penemu dan pencipta yang giat ciptakan karya. Kalau kamu seorang pencipta yang sudah lama berjuang dengan sarana seadanya, rajut asa akan segera bawa kabar gembira. Siap-siap, nyalain loncengnya, dan nantikan kabar baiknya.